Pemirsa, petugas mengevakuasi jenazah terakhir korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo, Papua Pegunungan. Ya, sebelum evakuasi, petugas sempat terlibat kontak tembak dengan kelompok terduga pelaku pembunuhan. Pasukan Koops TNI Habema mengevakuasi jenazah terakhir korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata di dasar longsoran Kali Kolaf, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Proses evakuasi menemui tantangan medan terjal dan situasi keamanan yang belum kondusif. Bahkan sebelum proses evakuasi, petugas sempat terlibat kontak senjata dengan kelompok yang diduga pelaku pembunuhan. 2 terduga pelaku tewas tertembak. Petugas kemudian berhasil mengevakuasi jenazah bernama Teina Alia dan langsung diserahkan ke RSUD DKI. Berdasarkan pengamatan dari drone, ditemukan lokasi keberadaan jenazah berada di longsoran Kali Kolaf dengan kedalaman 50 meter yang berjarak kurang lebih 100 meter dari lokasi penembakan. Hal ini mengindikasikan adanya upaya untuk menghilangkan jenazah yang dilakukan oleh kelompok OPM. Medan yang dihadapi bukanlah medan yang mudah. Lokasi jenazah berada di dasar longsoran dengan tebing yang sangat curam, sehingga hanya dapat dijangkau dengan menggunakan teknik vertical rescue atau rappelling sebelum proses evakuasi dilakukan. Personil terlebih dahulu menguasai titik-titik ketinggian di sekitar lokasi untuk memastikan situasi benar-benar aman dari potensi gangguan. Sebelumnya, peristiwa keji terjadi di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Serdala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Juli lalu. Sekelompok pria membawa senjata api, panah, dan parang menyandera 3 warga sipil, yakni Kumis Kayoga bersama istrinya serta seorang wanita dari suku Unaukam. Tak lama, satu persatu warga sipil ini dieksekusi dengan cara ditembak secara membabi buta. Korban yang bersimbah darah akhirnya tersungkur dan meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, video seorang warga merekam aksi oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat yang diduga melakukan pungutan liar kepada sejumlah supir truk dan mobil bak yang melintas di jalan protokol. Ya, para sopir diperas 1,7 juta hingga 3 juta rupiah. Pulangin duitnya semua. 1.700.000 semua. Kamu jangan keluar dulu. Saya temannya Pak Dizik, Pak Teguh, Pak Zeno Baktiar. Sopir ini diminta 1,7. Kamu sini dulu, kamu yang nangkep truknya kamu. Saya teman Pak Dizik, pulangin duitnya 1,7. Ini di sopir. Ya, kamu kasih ke siapa? Yang nangkep kamu siapa? Ayo. Dari rekaman video amatir yang direkam warga, sejumlah sopir truk dan mobil bak menjadi korban dugaan pemerasan dan pungutan liar oleh sejumlah oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi di Pos Dinas Perhubungan Poncol di Jalan M. Hasibuan, Bekasi Timur. Sejumlah sopir dipaksa ke gerai ATM untuk mengambil uang sebesar Rp1.700.000 hingga Rp3 juta. Para sopir dipaksa menyerahkan uang ini untuk petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi usai surat-suratnya ditahan. Sejumlah oknum petugas Dinas Perhubungan panik saat aksinya direkam warga. Bahkan uang yang sebelumnya sudah diserahkan akhirnya disuruh dikembalikan lagi ke sejumlah sopir. Setelah rekaman video viral di media sosial, pos di Sub Poncol kini ditutup dan tak lagi ada aktivitas petugas Dinas Perhubungan berjaga. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi geram dengan ulah para petugas. Saya sangat kecewa dengan perilaku oknum aparat Dishub Kota Bekasi yang melakukan tindakan pungli, pemerasan terhadap para sopir. Dan tadi malam saya sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi karena mereka merupakan pegawai Pemkot Bekasi. Apakah di ASN, P3K atau P3K paruh waktu, saya sudah menyampaikan ke Pak Wali Kota Bekasi untuk dilakukan tindakan tegas dengan diberhentikan dari pekerjaannya secara tidak hormat. Aksi pemerasan dan pungutan liar oleh oknum Dinas Perhubungan dilaporkan sering dilakukan di Jalan Protokol Kota Bekasi.
Para petugas mengincar kendaraan luar daerah yang melintas dan diduga mencari kesalahan untuk dilakukan pemerasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Bribka Satria dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya baik, selamat pagi Bribka Satria. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, baik, terima kasih Nata dan juga Safa. Selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan Minggu pagi ini, saya berada di kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan, di mana mobilitas warga pada pagi ini mulai cukup ramai di akhir pekan ini. Dan tepat di belakang saya ini merupakan gambaran lalu lintas untuk kendaraan dari arah Cilandak atau dari Anda Pondok Pinang yang akan menuju ke arah Pasar Rebo maupun yang akan berbelok menuju ke arah Ragunan itu sendiri mulai cukup ramai dan juga cenderung padat. Terdapat ketersendatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami tetap himbau kepada Anda para pengendara sepeda motor terkhususnya agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Sementara untuk kendaraan dari arah Ragunan yang akan menuju ke arah Pejaten maupun menuju ke arah Pasar Rebo nampak dalam keadaan kondusif normal. Yang perlu diantisipasi memang sesekali tim kami di lapangan masih melihat warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintas dapat tetap juga menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Untuk lalu lintas dari arah Pejaten yang akan menuju ke arah Ragunan dan yang akan berbelok menuju ke arah Pasar Rebo dalam keadaan ramai lancar. Sementara untuk kendaraan dari arah Pasar Rebo atau Cijantung yang akan menuju ke arah Cilandak maupun yang akan menuju ke arah Pejaten juga mulai cukup ramai dan peningkatan volume arus kendaraan memang masih terus terjadi hingga pagi hari ini. Diprediksi peningkatan volume arus kendaraan ini masih terus berlangsung hingga siang hari mengingat masih dalam suasana libur akhir pekan. Selain itu juga tim kami di lapangan menemukan beberapa pelanggaran lalu lintas seperti pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm dan berusaha untuk menerobos traffic light yang berada di kawasan ini. Dan jika kita berbicara terkait pelanggaran lalu lintas, memang ada korelasinya dengan kecelakaan lalu lintas, di mana berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 198 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 39 luka berat dan juga 236 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 76%-nya memang didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami di Kompolres tidak bosan-bosan menghimbau dan juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan di jalan raya. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1550669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 085871505669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari Simpang Ragunan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Bribka Satria atas laporannya langsung dari kawasan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.